Memperbaharui itu adalah hanya firman. Tidak ada yang bisa memperbarui yang lain. Bukan uang. Perbahasannya uang apa itu Pak Berkat? Nah, happy? Oh, itulah dia. Ya kan? Ya. Jadi itu tidak bisa membuat kita diperbaharui yang di dalam. Apakah harta, apakah pendidikan, apakah pangkat, semua hal itu tidak bisa membuat itu diperbaharui, karena yang di dalam itu harus Tuhan yang bisa memperbaharuinya. Amin. Karena itulah makanya pertumbuhan bukan dari manusia. Paulus bisa menyiram, Paulus bisa menanam, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Karena itu mari kita latih pendengaran kita. Bukan telinga ini kan, tapi telinga rohani. Karena iman tidak timbul sekali lagi dari yang ada awalnya, ada akhirnya. Tidak, iman timbul dari firman. Amin. Dan kita memiliki firman di zaman ini untuk kita dipersiapkan supaya kita masuk ke pengangkatan. Jadi itulah yang kita tangkap, sehingga begitu kita memiliki iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar tahu apa yang kita kerjakan. Amin. Amin. Karena ada banyak orang Kristen tidak tahu apa tujuannya. Tapi kita sebagai orang Kristen di zaman ini tahu tujuan kita. Haleluya. Kita rindu untuk masuk ke dalam pengubahan tubuh. Sekali lagi saya ulangi, lewat keluaran yang ketiga. Ada keluaran pertama, orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ingat itu. Itu adalah keluaran yang pertama. Sudah sejarah, amin. Amin. Ingat itu, ini sudah lewat itu. Dikasih contoh sama kita. Keluaran yang kedua adalah orang-orang yang tadi dikeluarkan itu dapat suasana rohani lewat hukum Taurat. Amin. Amin. Nah, orang-orang yang dapat hukum Taurat tadi masuk ke loteng Yerusalem karena Yesus sudah disalibkan, dikuburkan, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Amin. Amin. Haleluya. Oke, masih bisa lanjut kau terjemahkan, Bapak? Saya ulangi. Keluaran yang kedua adalah orang-orang yang tadi mendapatkan suasana rohani lewat hukum Taurat. Masuk ke loteng Yerusalem karena Yesus sudah bangkit. Roh Kudus dicurahkan. Amin. Itu keluaran yang kedua. Kita sekarang keluaran yang ketiga adalah orang-orang yang sudah Roh Kudus ada di dalam saya dan di dalam saudara. Itulah yang masuk ke dalam pengubahan tubuh supaya ada pertumbuhan di udara. Amin. 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 Jadi tolong ingat itu sehingga tahu saudara. Makanya kalau kita nggak mendapatkan Roh Kudus di zaman ini, nggak peduli sehebat apa pengkhotbah diurapi, nggak peduli mujizat seperti apa, kalau itu tidak ada sama kita, maka tidak ada jaminan masuk pengangkatan. Karena Roh Kudus adalah jaminan. Amin. Amin. Jadi ingat, tolong renungkan ini supaya kita bisa memposisikan diri kita. Saya sebagai pastor
hanya mengingatkan, meneruskan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat nabi di zaman ini. Sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri supaya kita tahu bahwa itu sudah milik kita. Amin. Sehingga kita tunjukkan sikap kita yang sudah memiliki iman pengangkatan. Oke, saya kasih contoh supaya sederhana. Abraham dikasih janji akan punya anak, amin? Tolong renungkan ini. Abraham sudah tua, betul? Abraham 100 tahun, istrinya 90 tahun. Janji itu diberikan pada waktu umurnya 75 tahun, istrinya pun sudah tua. ...25 tahun kemudian baru digenapi. Haleluya. Kalau secara keberadaan lahiriah nggak mungkin kan? Oke, saya pikir ada contoh sederhana. Ada Amaina Zin yang paling tua di antara kita. Mikirkan kita kalau logika sederhana bahwa Amaina ini akan bisa punya anak lagi pada kondisi seperti ini? Tetapi puji Tuhan Abraham bisa punya, amin. Haleluya. Kenapa bisa? Karena dia memiliki iman. Amin. Dan itu adalah janjinya Tuhan. Dan Tuhan tidak berdusta. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau begitu kita menerima firman setiap janjinya, haleluya. Berarti itu pasti digenapi, amin. Amin. Jadi karena dia beriman, Abraham beriman, dia tidak melihat kondisinya, tidak melihat kondisi istrinya, tapi hanya melihat kepada janji. Haleluya. Dan begitu dia melihat kepada janji itu, dia bilang sama istrinya, siapkan pakaian anak kita, siapkan popoknya, siapkan mainannya. Dan sampai 25 tahun ditunggu-tunggu, berarti sudah berapa kali diganti. Haleluya. Amin. Amin. Coba saudara bayangkan 5 tahun sudah rusak, ganti lagi. Betul? 5 tahun lagi, 10 tahun rusak, ganti lagi. Abraham bilang Tuhan lebih bisa menggenapkan janjinya. Dan kita adalah keturunannya, amin. Amin. Lewat Yesus Kristus, lewat pesan ini. Kalau Bapak kita seperti itu, Bapak orang beriman, berarti anaknya juga akan seperti itu, amin. Amin. Nah ini terjemahkan ini obat. Dan lo tuh bisa punah. Oh beda sih, mak. Tidak jauh itu bambu karena ada tunasnya.
rembung itu tidak jauh dia dari pokok bambunya itu. Karena dia akan berdekatan, ya kan? Karena tugasnya itu berasal dari dia. Iya. Iya, karena kalau dia jauh nanti disarunggabi. Nanti babi akan memakannya, mengambilnya. Itu istilahnya. Oke, saya bikin supaya sederhana dia. Kalau anak anjing pasti, anak anjing pasti kucing. Oh, anak kucing pasti anjing. Oke, anak tikus pasti anak Tuhan. Amin. Amin. Kita ini anak Tuhan loh. Tapi kalau anaknya si baik, beda. Anaknya waru pun beda. Anaknya hareba lagi. Anaknya sirai. Anaknya duru. Makanya harus dilahirkan kembali. Amin. Supaya jadi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita anak Tuhan, pasti sifat kita seperti Tuhan. Amin. Amin. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Amin. Haleluya. Itulah dia supaya kita belajar sederhana. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau masuk pengangkatan, enggak seperti sikap si Abraham, maka ngalam jauh kapal ini, jauhnya kapal ini. Haleluya. Jadi harus kita pastikan dulu. Amin. Amin. Oke, salah satu contoh. Oke, saya belum khotbah ini ya, sudah tahu kalian ini masih dingin ini soalnya. Ini perlu ada pemanasan ini. Iya, mungkin seharian kita bisa di sini. Siap-siap sudah sarapan kan? Karena lama sarapan maka terlambat kan? Tahu saya yang sudah tahu ini juga siap-siap dia. Nggak tahu dia jam 10-nya masuk. Oke, hadir jam 10 lewat. Yang sudah tahu. Oke, karena itu makanya kita perlu belajar menunjukkan sikap sebagai orang-orang yang pangkat. Amin. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Ada perempuan pendarahan berapa belas tahun? Lebih 10 tahun ya kan? Berapa tahun? 18? Coba bayangkan pendarahan 18 tahun. Pasti kurus kerempeng ya kan? Pastilah. Nah, siapa yang paling kurus kita di sini? Gak ada pun yang kurus-kurus di sini bukan? Sudah pada gemuk-gemuk semuanya. Iya, mamanya Jonathan yang paling kurus di sini tuh dia. Nah, sini dah kalau udah kurus pendek, ya kan? Coba saudara bayangkan habis harta 18 tahun, betul? Kurus, habis harta. Baru begitu dia dengar ada Yesus, oke, imannya timbul. Amin. Amin. Makanya tolong perhatikan ini baik-baik. Dia punya pegangan sudah. Asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Udah macam-macam dijalaninya dokter. Udah macam-macam rumah sakit dikunjungi. Kalau sekarang ini mungkin sudah sampai dia ke Penang. Sampai ke Singapura. Sudah dijuali. Keramba pun tak ada lagi, habis. Tapi begitu dia memiliki iman itu, maka berubah semuanya, betul? Enggak lagi memikirkan dokter, enggak lagi memikirkan apapun yang lain. Maka dia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya. Apa katanya? Aku pasti sembuh.
pindah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jauh-jauh mobilnya Tuhan Yesus kasih tahu. Ya, dia beriman untuk hal itu. Haleluya. Kata saya putih diberikan kepada orang percaya, dia dapat upahnya itu. Oke, tapi saya berharap supaya dia jangan kehilangan berkatnya tadi ya. Ya nanti Pak Berkat yang ceritakan itu sama dia. Haleluya. Oke, sekarang kita mau pengangkatan. Betul? Amin. Berarti sebelum terjadi pengangkatan, apa yang kita kerjakan? Amin. Haleluya. Kalau Abraham meyakini bahwa dia punya anak, gak ada dasar lagi berharap. Secara kedagingan gak mungkin itu. Tapi dia bertindak, amin. Amin. Si perempuan tadi pun sudah habis semuanya. Makanya kalau dilihat dari posisi tubuhnya, karena ramai orang, sudah susah dia menjangkau Yesus itu. Supaya kita mengerti tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Jadi perempuan itu kapan sembuh? Sebelum dijamahnya sudah sembuh. Amin. Hanya ditunjukkannya kesembuhan yang sudah dia tangkap itu, ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya. Lewat apa? Lewat dia sampai kepada ujung jumpanya Yesus. Haleluya. Abraham pun ditunjukkannya bahwa dia punya anak. Amin. Sedikit pun dia tidak goyah. Makanya begitu dikasih double test, pengujian yang lebih lagi, anaknya tadi diminta Tuhan. Amin. Korbankan anakmu. Karena dia tahu itu dia dapat karena iman, karena janji, maka dia berani mengorbankan anaknya. Amin. Amin. Nah, sekarang saya mau bilang supaya kita jangan jadi orang pelik ini. Mengorbankan dompet pun agak susah kan? Betul? Mengorbankan dompet agak susah kan? Karena tidak beriman. Betul? Mengorbankan waktu juga susah kan? Buktinya terlambat. Enggak, kita enggak bisa saudara gue kasih apa namanya? Oke, Tuhan bermurah hati apa? Iya, Tuhan murah hati, tapi Tuhan juga disiplin. Amin. Matahari terbit pagi-pagi pernah terlambat, terbenam pernah terlambat. Haleluya. Oke, saya kira untuk pemanasan ini supaya kita percaya kepada setiap firman. Amin. Amin. Kalau begitu sikap kita, maka firman itu pasti digenapi. Haleluya. Oke, mari saya jemput bagi pendiri. Ini baru mulai.